Anda menyaksikan Bicara. Hari ini, di hari ke-31 Senin 30 Maret 2026, kita tidak lagi sekedar melaporkan pertempuran. Kita sedang menyaksikan sebuah titik di mana seluruh bangunan asumsi strategis Barat ambruk di atas fondasinya sendiri. Ya, hari ini adalah hari di mana logika kemenangan Barat, sebuah doktrin yang selama ini dibangun di atas superioritas teknologi, pencegahan ekonomi, dan komando yang seolah tak tersentuh, secara resmi telah kadaluarsa. Ini bukan lagi perang biasa, ini adalah pembongkaran sebuah tatanan dunia. Mari kita mulai pembedahan kita hari ini dengan sebuah aksioma yang sangat menyakitkan bagi Tel Aviv dan Washington. Sebuah kebenaran yang ironisnya datang dari salah satu pemikir strategis mereka sendiri. Moshe Al-Khanti mengingatkan kita semua bahwa kekalahan bukanlah sebuah anomali, bukan sebuah kecelakaan. Ia adalah sebuah kemungkinan logis dalam setiap konflik. Sebuah kebenaran fundamental yang puluhan tahun coba mereka hapus dari kamus mereka, namun hari ini, kebenaran itu menatap balik, langsung ke mata mereka dengan tatapan yang dingin dan tak terelakkan. Lihatlah kontradiksi ini. Di permukaan, narasi publik coba dipertahankan mati-matian. Di Economist, yang kita tahu adalah corong elit Barat, akhirnya terpaksa mengakui apa yang sudah tak bisa dibantah. Iran telah memenangkan perang energi. Produksi minyak mereka kini stabil di angka luar biasa, 2,8 juta barel per hari. Angka ini seharusnya mustahil dicapai di tengah sanksi terberat dalam sejarah. Namun, di balik layar, di koridor kekuasaan Washington, kepanikan sesungguhnya sedang terjadi. Mereka diam-diam, secara rahasia, terpaksa melonggarkan sanksi yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah tindakan putus asa untuk mencoba menjinakkan monster inflasi global. Dan inilah angka yang menjadi hakim atas kegagalan mereka, $115 Amerika per barel. Angka ini bukan sekedar harga komoditas, bukan. Ini adalah termometer yang mengukur kegagalan total strategi pencegahan ekonomi Barat. Setiap sen kenaikan dari angka ini adalah paku terakhir di peti mati hegemoni dolar. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Teheran kini memegang salah satu tuas kendali terpenting dalam ekonomi global. Dalam pembedahan strategis kita kali ini, kita akan mengurai bagaimana keruntuhan ini terjadi secara sistematis. Kita akan lihat bagaimana logika kemenangan yang usang itu dibongkar, bagaimana saraf perang dilumpuhkan, bagaimana para perwira dibantai tanpa ada lagi tempat berlindung. Kita akan saksikan tulang punggung logistik dihancurkan, neraka diciptakan di Lebanon, dan akhirnya bagaimana sebuah vonis dijatuhkan atas tatanan dunia yang lama. Jadi, mari kita masuk lebih dalam, jauh melampaui berita utama dan berbagai propaganda. Apa yang kita saksikan pada hari ke-31 ini bukanlah serangkaian insiden yang terjadi secara acak. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah pembongkaran yang metodis, yang terencana, atas pilar-pilar kekuasaan Amerika dan Israel di kawasan ini. Sebuah proses yang membuktikan bahwa logika lama mereka tentang kemenangan melalui superioritas teknologi dan dominasi ekonomi, kini telah menjadi artefak sejarah, usang. Poros perlawanan kini telah beralih. Fase perang urat saraf sudah selesai. Kini kita masuk ke fase penghancuran sistematis. Dan operasi gelombang 87 adalah manifestasi paling sempurna dari evolusi strategi ini. Ini bukan serangan terhadap unit militer di garis depan, bukan. Ini adalah sebuah serangan bedah presisi terhadap apa yang kita sebut saraf perang Israel, yaitu kemampuan industrial, teknologi, dan ekonomi yang selama ini menopang seluruh mesin perangnya. Tujuannya satu, melumpuhkan kemampuan Israel untuk berperang dalam jangka panjang. Target-targetnya dipilih dengan sebuah kecerdasan yang brutal. Elbit Systems, ini adalah jantung perang elektronik dan produksi drone Israel. Lalu Canfit Industries, pemasok vital untuk struktur angkatan udara mereka. Dan yang paling krusial, fasilitas produksi di Nov Hagalil, tempat lahirnya sistem pertahanan yang selama ini jadi kebanggaan mereka, Iron Dome. Ini adalah serangan yang dirancang untuk melumpuhkan industri pertahanan berteknologi tinggi Israel langsung dari sumbernya, mengubah aset terbesar mereka menjadi liabilitas. Anda harus pahami, implikasinya jauh melampaui kerusakan fisik sesaat. Yang sedang kita saksikan adalah sebuah proses degradasi strategis jangka panjang. Serangan ini tidak hanya memastikan Israel tidak akan bisa dengan mudah mempersenjatai kembali dirinya sendiri, tapi yang lebih penting, ini merusak citra dan peran Israel sebagai pengekspor senjata utama di panggung global. Saraf ekonomi dan militer mereka diserang dalam satu gerakan yang sama, cerdas. Sekarang, kita beralih ke elemen manusia. Di titik inilah perang menjadi sangat personal dan sangat brutal. Era di mana para komandan Amerika bisa mengarahkan perang dari pusat komando ber-AC yang aman, ribuan mil jauhnya dari medan tempur, era itu telah berakhir secara dramatis pada hari ke-31. Tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Data intelijen yang berhasil kami kumpulkan menunjukkan 2 serangan dengan tingkat presisi yang terus terang menakutkan.
Yang pertama, sebuah pusat komando AS yang disamarkan, lokasinya di luar pangkalan Al-Minhad, Uni Emirat Arab, dihantam oleh rentetan rudal presisi. Yang kedua, sebuah lokasi persembunyian rahasia yang digunakan oleh para komandan senior Armada kelima AS di Bahrain menjadi sasaran drone. Ini menunjukkan tingkat penetrasi intelijen yang sebelumnya dianggap mustahil oleh Pentagon. Dan jumlah korbannya lebih dari 200. Pahami ini bukan angka prajurit biasa di garis depan. Mereka yang tewas adalah para komandan dan perwira menengah, jantung intelektual dan tulang punggung operasional militer Amerika di seluruh kawasan. Kehilangan sebesar ini dalam satu serangan tunggal, ini bukan lagi sekedar kekalahan taktis. Ini adalah sebuah pemenggalan kepemimpinan militer Amerika di Timur Tengah. Ada sebuah aksioma dalam perang, sebuah pasukan, sehebat apapun persenjataannya, tidak bisa bertempur tanpa pasokan. Mereka tidak bisa bergerak tanpa logistik. Dan pada hari ke-31, jantung logistik dari seluruh operasi darat Amerika di kawasan Teluk, yaitu Camp Udairi di Kuwait, dicabut secara bedah dari tubuh militer Amerika. Serangan terhadap Camp Udairi bukanlah serangan acak. Ini adalah sebuah eksekusi strategis. Citra satelit melukiskan gambaran kehancuran yang total. Area parkir kendaraan taktis hangus menjadi kuburan logam. Depo peralatan rata dengan tanah. Hanggar perbaikan luluh lantak. Tanpa tulang punggung ini, kemampuan Amerika untuk memproyeksikan kekuatan darat di kawasan ini secara efektif telah lumpuh total. Sekarang mari kita geser fokus kita ke front utara. Di sana, Israel sedang berhadapan dengan sebuah mimpi buruk ganda yang diorkestrasi oleh Hizbullah. Di darat, pasukan elit mereka terperosok dalam mesin penggiling daging. Sementara di udara, superioritas teknologi yang selama ini mereka banggakan runtuh secara katastrofik. Mereka kini buta dan terekspos. Dan tidak ada deskripsi yang lebih akurat selain yang datang dari media Israel sendiri yang melukiskan gambaran keputusaan total. Tentara mereka yang pernah dipuja sebagai tak terkalahkan, kini digambarkan tak berdaya. Kutipan ini mengatakan segalanya, seperti bebek di galeri tembak. Mereka menjadi target empuk bagi serangan Hizbullah yang tanpa henti dan semakin canggih. Skala serangannya sungguh luar biasa. Lebih dari 34 operasi militer diumumkan oleh Hizbullah hanya dalam satu hari. Tank Merkava, simbol kekuatan lapis baja Israel, hancur berkeping-keping oleh rudal berpemandu. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi Tel Aviv adalah kedalaman serangan itu. Serangan kini menembus jauh ke dalam, menghantam pangkalan Glilot, markas besar bagi unit 8200, unit intelijen cyber paling rahasia mereka, dan bahkan pangkalan angkatan laut strategis Stella Maris di Haifa. Pesannya sangat jelas, tidak ada lagi target yang aman di Israel. Nah, apa penyebab dari rentetan keberhasilan ini? Jawabannya adalah kebutaan elektronik total. Serangan Iran terhadap stasiun-stasiun radar peringatan dini di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi secara efektif telah mematikan mata koalisi. Bayangkan, kemampuan deteksi mereka anjlok drastis hingga di bawah 15%. Ini menciptakan sebuah koridor terbuka bagi rudal dan drone untuk meluncur tanpa bisa dijegat menuju target-target bernilai tinggi. Menghadapi realitas baru yang brutal ini, Israel terpaksa menyetujui anggaran perang darurat. Angkanya fantastis, 271 miliar dolar. Untuk memberi Anda perspektif, angka ini melampaui anggaran pertahanan tahunan banyak negara besar di dunia. Dan mari kita perjelas, jumlah sebesar ini bukan dialokasikan untuk sebuah kemenangan. Ini adalah biaya untuk sekedar bertahan hidup dari gempuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kita sekarang tiba pada kesimpulan yang tak terhindarkan lagi. Peristiwa-peristiwa pada hari ke-31 ini bukanlah sekedar laporan pertempuran harian. Ini adalah titik-titik data yang ketika kita hubungkan, membentuk sebuah vonis yang tak terbantahkan. Tatanan lama di Timur Tengah yang selama ini ditopang oleh kekuatan Amerika dan Israel telah mati. Dan kemenangan ini tidak hanya diraih di medan perang eksternal. Di dalam negeri, Iran menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam perang intelijen. Upaya CIA untuk membangun jaringan komunikasi ilegal melalui 139 perangkat Starlink dihancurkan, dan 171 agen kolaborator ditangkap. Ini bukan sekedar kegagalan sebuah operasi intelijen, ini adalah pembongkaran jaringan spionase Amerika dari akarnya. Berdasarkan semua data yang telah kita bedah hari ini, Amerika Serikat kini hanya dihadapkan pada dua pilihan akhir, dua pilihan yang brutal dan tanpa kompromi. Opsi pertama, keluar. Menarik diri dari Timur Tengah dengan sisa-sisa martabat yang mungkin masih mereka miliki. Opsi kedua, terkubur, terus bertahan dan akhirnya ditelan sepenuhnya oleh logika kekalahan yang kini menjadi satu-satunya kenyataan di lapangan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang bagaimana cara untuk menang.
Pertanyaannya adalah tentang pilihan takdir. Sebuah keputusan monumental dengan implikasi global yang harus segera dibuat oleh Washington. Takdir mana yang akan mereka pilih? Pertanyaan itu akan menentukan arah sejarah dunia. Karena di Vicara.id kita tidak hanya membaca berita, kita membedah takdir. Berlanggananlah.